jangan engkau mengira bahwa Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Terus kenapa dibiarkan? Nah, ini jawabannya. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya menangguhkan hukuman mereka sampai hari di mana semua mata akan terbelalak nanti di sana, yaitu hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tahsabanna, dan jangan sekali-kali engkau mengira Allah kepada Allah ghafilan, bahwa dia lengah, lalai, amma, dari apa yang ya'malu, berbuat, az-zalimun, orang-orang yang zalim. Itu jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah itu ghafil, lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya dia hanyalah menangguhkan mereka. Sampai kapan? Sampai pada suatu hari ketika mata-mata mereka terbelalak. Kira-kira kapan itu? Hari kiamat maksudnya, ya. Yang dimaksud itu adalah hari kiamat. Fi hadhihi siyaqil karim, pada pembicaraan ayat-ayat Al-Quran yang barusan kita baca ini, taqwiyatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hamluhu ala sabri. Intinya pembahasannya adalah memperkuat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mendorong beliau untuk bersabar. Untuk apa? Liwasila da'watahu ila rabbih ila an yansurahallahu ta'ala, agar beliau bisa terus melanjutkan dakwahnya, mengajak manusia kepada Allah sampai Allah memberinya pertolongan. Gitu. Dan sampai pada batas-batas atau waktu yang telah ditentukan bagi Allah, ya, di mana Allah akan menghukum orang-orang yang memusuhi Rasulnya. Wal ayyamu kanat su'batan ala Rasulillahi wa ashabi litakali bil musyrikina ala azahum wazdiyadi zulmihim lahum. Dan hari-hari yang dirasakan Nabi saat turun ayat ini adalah hari-hari yang sulit, begitu juga oleh para sahabatnya, karena tindakan orang-orang musyrik yang terus-menerus melakukan tindakan adahum, menyakiti mereka, menzolimi mereka, mengintimidasi orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, serta kezaliman mereka terhadap para pengikut Nabi. Nah, jadi konteksnya pada asalnya berarti ayat ini ditujukan kepada Nabi. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan sekali-kali engkau Muhammad, asalnya begitu berarti, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu, yaitu orang-orang musyrik. Jangan dikira bahwa Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Begitu Abu Jahal membunuh orang tuanya Ammar, orang tuanya
Ammar bin Yasir, yaitu Yasir ayahnya dan ibunya, sebagai syuhada pertama itu. Begitu juga tindakan-tindakan lainnya yang dialami oleh para sahabat Nabi karena mereka beriman, mereka dizalimi oleh orang-orang kafir. Dan terkesan seakan-akan Allah membiarkan mereka terus saja. Itu banyak yang meninggal, banyak yang dizalimi, banyak yang disakiti karena mereka menjadi pengikutnya Nabi. Nah, maka kemudian ayat ini juga tentunya bukan hanya ditujukan kepada Nabi. Karena Allah tidak mengatakan bahwa jangan sekali-kali engkau mengira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi bahasa yang digunakan adalah jangan engkau mengira bahwa Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, apakah orang zalim hanya ada di masa Nabi? Tidak. Setiap masa, setiap zaman selalu ada kelompok yang zalim, yang bahkan sama seperti orang-orang kafir dulu, yang mereka berani mengintimidasi orang-orang yang beriman. Ya, dan kita bisa melihat faktanya ketika umat Islam di suatu wilayah mereka sebagai kelompok yang lemah, maka pasti mereka akan diintimidasi. Ya, lihat bagaimana di Rohingya. Di mana lagi? Suriah. Jadi ketika orang-orang Islam yang beriman itu, apalagi mereka merupakan kelompok kecil minoritas, maka nasibnya pasti akan tertindas. Jangankan mereka minoritas, di kita saja yang jumlah kuantitasnya mayoritas, ya kan? Secara sensus berdasarkan data KTP, maka yang beragama Islam itu lebih banyak daripada yang data KTP-nya beragama bukan Islam. Kenapa saya katakan demikian? Ya wallahu alam, kalau prakteknya di lapangan yang KTP-nya status agamanya Islam itu apakah benar-benar menjalankan ajaran agamanya? Iya. Ada nggak yang pernah membuat sensus itu? Didata gitu, per kecamatan, yang KTP-nya agamanya Islam, yang tiap hari sholat 5 waktu ada berapa orang? Nggak usah pakai data berdasarkan hasil penelitian sajalah. Pakai fakta saja yang terlihat oleh mata kita. Kira-kira di sekitar kita dari banyak yang mengaku muslim itu, banyak yang sholat apa enggak? Ya mungkin kalau di lingkungan kita sih masih banyak yang sholat, insya Allah ya, komplek gitu. Nah, tapi kalau kita lihat keluar, coba di luar rumah, di luar masjid ini, di jalanan, di tempat-tempat umum, ketika datang waktu sholat, apakah kelompok yang kemudian menyempatkan diri dulu untuk sholat itu berapa persennya? Sedikit kan? Jadi ya tidak usah heran kalau di kita saja yang katanya mayoritas, kelompok Islam ini selalu didiskriminasi, selalu menjadi sasaran. Bahkan ya
kondisi negara kita sepertinya keadaan Islamophobia itu masih ada. Takut dengan ajaran Islam yang sesungguhnya begitu. Sehingga kalau kita mengkaji Al-Quran, ini seakan-akan kita ini mau mendirikan negara Islam nih. Seolah-olah begitu kan. Ini nanti menggulingkan negara ini. Kalau sampai umat Islam pada paham syariatnya, aturan hukum yang ada dalam Qur'annya, ya padahal kan tidak begitu. Ya. Apa yang pada paham isi Quran itu terus mereka semuanya bersepakat mau menjadi pemberontak bagi negara ini? Ya kan tidak. Ya. Ya tidak, karena tidak dibenarkan menjadi pemberontak terhadap pemerintahan yang sah. Ya. Makanya para ulama tidak mengakui tuh kelompok ISIS yang mengaku sebagai khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah itu. Ya kenapa? Karena dia mendirikan negara di dalam negara. Dan itu tidak diperbolehkan dalam konsep Islam. Bukan begitu caranya. Ya. Tidak seperti itu caranya. Baik, kita nggak akan terlalu jauh ke sana lah. Artinya kalau begitu, kalau dipertanyakan misalnya apakah di negara kita yang katanya mayoritas Islam, orang-orang yang zalim itu ada atau tidak? Hah? Ada. Ya. Dan rasanya kita sebagai umat Islam sepertinya sudah gregetan banget begitu ya. Kenapa sih kok Allah membiarkan saja begitu kelompok orang-orang yang zalim itu? Kenapa tidak Allah turunkan pertolongannya begitu? Iya. Berasa nggak seperti itu kita? Kok sepertinya dibiarkan saja begitu orang-orang yang zalim itu? Nah inilah ayatnya. Sama begitu. Seperti yang dirasakan Nabi dan para sahabat dulu. Ketika orang-orang kafir terus melakukan intimidasi terhadap para pengikut Nabi. Berarti ayat ini berlaku juga untuk siapapun umat Islam yang menghadapi rongrongan orang-orang yang zalim. Jangan engkau mengira bahwa Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Terus kenapa dibiarkan? Nah, ini jawabannya. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya menangguhkan hukuman mereka sampai hari di mana semua mata akan terbelalak nanti di sana, yaitu hari kiamat. Jadi kalaupun orang-orang zalim itu di dunia mereka tidak sempat mendapatkan hukuman karena hukum mereka yang mengatur itu, sehingga walaupun mereka adalah orang-orang yang melanggar hukum tetapi tidak pernah mendapatkan hukuman karena hukum yang digunakan buatan manusia itu, sehingga ya dasar-dasar hukumnya pun mereka sendiri yang mengatur gitu. Ya, mana yang kira-kira akan merugikan, rubah dulu hukumnya. Kan begitu. Ya. Kalau aturan manusia mah, nah siapa yang berani merubah hukum Allah? Tidak ada. Ya. Baik. Jadi jangan tertipu dan jangan mengira bahwa
Jika kita menganggap ada sekelompok orang yang zalim tetapi seolah-olah mereka yang mendapatkan posisi lebih enak saat ini di dunia daripada orang-orang yang beriman, mereka yang berkuasa, mereka yang mendapatkan keuntungan dunia, jangan tertipu keadaan itu. Kenapa? Allah Maha tahu dan Allah akan membalas kezaliman mereka, gitu ya.